Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen manajemen pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Saya Rizka Trimaida dengan NIM 11036200001 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Angkatan 2020 kelas B. Di sini saya akan membahas mengenai riset pemasaran. Sebelumnya saya akan membahas mengenai definisi riset pemasaran. Apa sih itu riset pemasaran? Suatu kegiatan penelitian di bidang pemasaran yang dilakukan secara sistematis, mulai dari perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi hasil penelitian. Menurut Philip Kotler, riset pemasaran sebagai perancangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan yang sistematis dari data atau temuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Selanjutnya, tujuan riset pemasaran. Yang pertama itu ada mendapatkan informasi yang akurat sehingga dapat menjelaskan secara objektif kenyataan yang ada. Yang kedua, identifikasi, meliputi kegiatan identifikasi mulai dari masalah manajemen sampai merumuskannya ke dalam bentuk masalah riset pemasaran atau disebut sebagai marketing research problems. Yang ketiga itu ada menggunakan metode yang tepat untuk pengumpulan data. Yang keempat, menggunakan metode analisis yang tepat. Yang kelima, ada bebas dari pengaruh keinginan pribadi. Lalu selanjutnya ada proses riset pemasaran. Proses riset pemasaran adalah serangkaian kegiatan atau tahap yang dilakukan dalam melaksanakan riset pemasaran. Proses riset pemasaran ini terdiri dari 4 proses. Yang pertama itu ada proses penentuan masalah. Pada tahap ini meliputi rencana wawancara dengan pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan riset pemasaran yang bersifat kualitatif. Yang kedua ada proses merumuskan kerangka teori. Pada tahap ini dilakukan kegiatan formulasi lebih terperinci dari tujuan penelitian dan kerangka teori. Yang ketiga ada formulasi desain riset. Pada tahap ini dibuat kerangka untuk melaksanakan suatu penelitian. Yang keempat ada proses kegiatan lapangan dan pengumpulan data. Setelah ditentukan model yang dipakai untuk pengumpulan data, dilakukan kegiatan pengumpulan data primer maupun sekunder. Berikutnya ada jenis riset pemasaran. Terbagi 3 jenis. Yang pertama itu ada problem solving. Yang dimaksud adalah riset pemasaran yang dimanfaatkan untuk mengetahui solusi dari atas permasalahan yang terjadi di dunia pemasaran. Yang kedua ada problem identifikasi research. Adalah riset pemasaran yang digunakan untuk mengawasi proses bisnis ataupun pemasaran. Yang ketiga itu ada planning research. Merupakan riset pemasaran yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan informasi atau merencanakan kegiatan suatu pemasaran. Selanjutnya, metode riset pemasaran. Terdapat 3 metode. Yang pertama itu ada metode kuesioner. Metode ini dengan cara memberikan daftar pertanyaan tentang data yang kita inginkan dan perlukan untuk jenis bisnis yang dipilih. Yang kedua ada metode Focus Group Discussion atau FGD. FGD bisa dilakukan dengan pengambilan kelompok yang berbeda maupun kelompok yang memiliki minat yang sama. Yang ketiga itu ada metode survei. Metode riset pemasaran yang ketiga adalah survei. Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan sederhana tentang produk atau jasa yang akan kita riset. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai riset pemasaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.